Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1273. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak mengerti, tetapi hari ini mereka sangat merasakan betapa buruknya dunia kuno. Sebagai keturunan makhluk kacau purba, klan kuno memiliki metode yang menakjubkan. Pada saat ini Xiao Dao melangkah ke dalamnya selangkah demi selangkah, membombardir dan tak terkalahkan, dan bahkan akan segera membunuh seluruh keluarga Ji. Hahaha, Xiao Dao, apakah kamu benar-benar berpikir tak terkalahkan? Leluhur, cepatlah, kata Ji Tianyao. Di saat bahaya itu dia tiba-tiba tertawa. Wajah Ji Tianyao yang panik pada saat ini tiba-tiba merasa lega dan kemudian malah menunjukkan senyuman liar. Dan dia berteriak kepada Ji Tianguang. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul dari mata Ji Tianguang. Dan boom, bumi langsung berguncang. Di aula Yin dan yang ini, dua kekuatan, satu hitam dan satu putih berputar dengan cepat. Dan tiba-tiba membentuk sebuah sangkar yang tiba-tiba langsung menyelimuti bayangan hantu ular langit kuno di kepala Xiao Dao. Dan boom, Xiao Dao seketika berubah warna. Dia terus-menerus menstimulasi darah ular piton perampokan kuno surgawi mencoba meledakkan sangkar Yin dan yang ini. Tetapi sangkar Yin dan yang ini itu tidak dapat digerakkan sama sekali, melainkan bayangan hantu ular perampokan kuno surgawi miliknya nampak di dalam sangkar Yin dan yang ini. Itu sepertinya berada di bawah penindasan. Itu sepertinya terus berjuang. Tidak, ini bukan kekuatan Ji Tianguang. Apa ini? Kata Xiao Dao. Dia mengubah warnanya dan memandang aura Yin dan yang ini dengan marah. Hahaha, Xiao Dao, kamu ikut serta dalam permainanku ini, kata Ji Tianyao. Dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Dao, menurutmu apa yang diatur keluarga Jiku untuk tempat ini? Untuk menjebak dan membunuhmu? Konyol, kamu tidak tahu. Kamu masuk dengan gegabah. Hahaha, hari ini kamu pasti akan mati. Kemudian Xiao Dao dan yang lainnya mengubah warna mereka dengan panik. Mereka mati-matian meledakkan napas Yin dan yang ini. Tetapi kekuatan mereka kuat. Begitu dia menyentuh kekuatan dua warna Yin dan Yang, dua bayangan mengerikan muncul dalam napas dua warna Yin dan yang ini. Salah satu bayangan hantu berwarna-warni itu sebenarnya adalah burung merak. Itu penuh cahaya ilahi, bulunya terbuka dan alam semesta berguncang. Dan bayangan hantu lainnya itu adalah makhluk berbentuk naga hitam, memancarkan aura dingin. Makhluk berbentuk naga hitam ini terpancar dari jalur api di gunung penjara. Kedua kekuatan ini menyapu kepada orang-orang keluarga Xiao. Tidak, tiba-tiba teriakan-teriakan terdengar dan salah satu ahli yang mulia surgawi dari keluarga Xiao tidak bisa mengelak dan langsung tersapu. Dengan keras tubuhnya langsung hancur. Aliran udara hitam samar dalam darah dan jiwa tubuhnya langsung ditelan oleh kekuatan Yin dan Yang. Meskipun ahli Tianjun tidak dapat kembali ke leluhur dan memadatkan darah kuno, namun murid keluarga Xiao ini sebenarnya memiliki darah perampokan surgawi kuno di tubuh mereka. Tetapi kekuatan mereka berbeda. Setelah ahli yang mulia surgawi dari keluarga Xiao itu jatuh, kekuatan leluhur di tubuhnya segera ditelan oleh dua makhluk kacau yang menakutkan ini. Tidak hanya kekuatan darah di tubuhnya, tetapi juga bayangan hantu ular surgawi kuno pada Xiao Dao dan yang lainnya dikelilingi oleh dua makhluk kacau yang menakutkan ini. Dan itu terjebak di dalamnya dan diserang dengan panik. Segera Xiao Dao menyemburkan seteguk darah. Dia melihat ke atas dengan marah dan lalu meraung. Apa ini? Dua makhluk kacau keluarga Ji Anda, sejauh yang saya tahu seharusnya diwarisi dari darah purba burung kacau. Mengapa sekarang ada dua napas makhluk yang kacau? Kata Xiao Dao. Dia merung marah. Hahaha, kata Ji Tianyao. Dia tertawa. Dia nampak buas dan lalu berkata dengan dingin. Ya, keluarga Ji saya memang mewarisi darah burung kuno yang kacau. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda tidak akan pernah bisa merasakan darah leluhur Anda kecuali Anda mencapai ranah supreme. Sebenarnya saya sudah mengetahui garis keturunan keluarga Ji saya sejak lama. Tahukah kamu bahwa ini adalah tempat jatuhnya leluhur keluarga Ji saya, Raja Merak Huanling dan binatang naga lilin hitam? Kata Ji Tianyao. Begitu ucapan ini keluar, penonton langsung terguncang.
Sementara mata Xiao Dao nampak melebar karena terkejut dan marah. Disinilah tempat jatuhnya leluhur keluarga Ji. Hahaha, keluarga Xiaomu meskipun sekarang menjadi keluarga pertama di dunia kuno. Tahukah kamu bahwa di dunia kuno, keluarga Ji-ku adalah satu-satunya raja di dunia kuno? Kata Ji Tianyao dia meraung. Pada saat ini, Ji Tianyao penuh energi dan tubuhnya melonjak seperti dewa iblis. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, suaranya bergemuruh menceritakan sebuah rahasia. Pada saat itu, beberapa makhluk besar yang kacau di dunia kuno mengepung leluhur keluarga Ji saya, Raja Merak Wangling, dan leluhur keluarga Ji saya, Raja Merak Wangling, bertempur sampai mati. Pada akhirnya mereka dipenggal oleh binatang naga lilin hitam raksasa lainnya. Tetapi mereka sekarat sebelumnya. Leluhur saya dari keluarga Ji, Raja Merak Wangling, juga membunuh binatang naga lilin hitam itu, dan kedua belah pihak jatuh di sini. Dalam pertempuran itu, nenek moyang saya dari keluarga Ji dan binatang naga lilin hitam jatuh di sini. Tetapi itu adalah ular piton suku kuno Anda, makhluk kacau yang bersembunyi di balik hidup sampai akhir. Konyol, sungguh konyol. Ji Tianyao meraung. Kekuatan api yin ini adalah kekuatan asli dari binatang naga lilin hitam. Dan mengapa leluhur keluarga Ji saya, Ji Tianguang, runtuh dan asal-usulnya dihancurkan tetapi dapat dibangkitkan? Itu justru karena tempat ini memiliki leluhur keluarga Ji saya, yaitu Raja Merak Wangling. Leluhur Ji Tianguang ada di sini untuk menyembuhkan lukanya setelah dia mengetahui rahasia ini. Tetapi dia tahu bahwa meskipun Anda telah dibangkitkan sepenuhnya, dengan basis kultivasi leluhur supreme, Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Jadi dia dengan sengaja menetapkan keharusan ini, tempat untuk membunuh Anda. Sisa-sisa kekuatan dari dua makhluk kacau itu dapat membunuh ular kesengsaraan kuno surgawi keluarga Xiao Anda dan menelannya. Saat itu, keluarga Xiaomu akan menjadi makanan bagi keluarga Ji-ku, dan keluarga Ji-ku juga akan kembali ke puncak ras kuno. Kata Ji Tianyao, dia berkata dengan kejam, matanya panik seperti orang gila. Situasi keseluruhan sekarang sudah dimengerti. Sementara di aula Yin dan Yang, keluarga Ji, Ji Tianqi, Ji Nanan, Ji Sini, dan yang lainnya semuanya bersemangat dan terkejut. Tempat gunung neraka ini ternyata sebenarnya adalah tempat jatuhnya leluhur keluarga Ji mereka. Sungguh luar biasa dan tidak dapat dibayangkan. Mereka selama ini hanya tahu bahwa gunung penjara neraka sebenarnya adalah tempat telang bagi keluarga Ji mereka. Tempat yang digunakan untuk menghukum orang berdosa. Namun mereka tidak menyangka bahwa tempat ini sebenarnya ada hubungannya dengan leluhur keluarga Ji mereka. Tanpa diduga, leluhur Ji Tianguang tidak mati, melainkan diam-diam memperbaikinya di sini. Yang tidak disangka-sangka oleh semua orang adalah bahwa tempat ini ternyata adalah tempat jebakan yang khusus dibuat oleh leluhur Ji Tianyao untuk menjebak leluhur Xiao Dao. Pada saat ini semua orang merasa ngeri, tercengang dan terguncang. Kejam, terlalu kejam untuk merancang pembunuhan Xiao Dao. Keluarga Ji ini telah mengatur sebuah biro selama miliaran tahun. Pada tahun-tahun ini mereka diam-diam mempersiapkannya, bagaimana mereka bisa melakukannya. Patriark keluarga Ye dan patriark keluarga Jiang keduanya mengubah ekspresi mereka. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya apa yang keluarga Ji ditindas oleh keluarga Xiao. Kedua klan kuno mereka secara alami mengetahui dan memahami bahwa jika mereka tahu bahwa leluhur mereka tidak mati, maka mereka dapat dibangkitkan. Mereka mungkin akan memilih untuk menahan diri. Tetapi saya khawatir mereka tidak akan bisa menahan kesabaran seperti ini. Lagi pula ratusan juta tahun kesabaran sampai akhir, saya khawatir semua ambisi akan hilang. Apa arti dari kesabaran seperti itu? Tapi keluarga Ji ini melakukannya. Keluarga Ji tahu meskipun Ji Tianguang dibangkitkan, bahkan jika basis kultivasi supremnya kembali, dia tidak akan bisa membunuh Xiao Dao. Dan paling banyak akan melawan keluarga Xiao, jadi mereka memilih untuk tidak aktif selama ratusan juta tahun. Alasannya adalah untuk memperkenalkan Xiao Dao ke gunung penjara keluarga Ji hari ini, memasuki jebakan dan memasuki aula Yin dan Yang. Dengan asal-usul dua makhluk besar yang kacau, Raja Merak dan binatang naga lilin hitam menelan darah kacau ular surgawi kuno di tubuh Xiao Dao. Yang satu melemahkan kekuatan Xiao Dao, dan yang lainnya digunakan untuk membangkitkan Ji Tianguang. Kombinasi keduanya bisa membunuh Xiao Dao di sini. Metode dan tata letak miliaran tahun ini membuat semua orang kaget. Saat ini Xiao Dao meraung. Dia berjuang mati-matian dan kekuatan supremnya meledak mencoba untuk keluar. Tetapi di dunia ini, kegelapan dan dua kekuatan yin yang menggigit Xiao Dao dengan kuat.
kekuatan ular piton perampok surgawi kuno Xiao Dao tidak dapat melawan dan hanya bisa diserap. Kekuatan di tubuhnya diserap, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini bukan Ji Tianguang dan Ji Tianyao, tetapi dua kekuatan besar yang mengepung Xiao Dao. Itu adalah Raja Merak Huang Lin dan binatang naga lilin hitam yang sedang menyerang ular piton kesengsaraan kuno surgawi Xiao Dao. Bisa dibilang ini adalah pertempuran antar makhluk kacau. Mustahil, hancurkan untukku. Boom, Xiao Dao dengan panik mendesak kekuatan supremnya untuk membuka segel. Xiao Dao, jangan sia-siakan usahamu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ji Tianyao tertawa terbahak-bahak. Memang saya tidak tahu kapan Anda akan memasuki kedalaman gunung penjara ini dan memasuki jebakan yang telah saya buat ini. Namun, apa yang saya tidak pikirkan adalah apa yang saya pikirkan adalah untuk menikahkan keluarga Ji saya kepada keluarga Xiao Anda terlebih dahulu, lalu menghilangkan kecurigaan keluarga Xiao Anda, dan lalu dengan sengaja mengungkapkan terobosan setengah langkah suprem saya secara diam-diam. Dan ketika saatnya tiba, keluarga Xiao Anda akan marah, dan Anda pasti akan menyerang keluarga Ji saya. Dan saya kemudian akan memperkenalkan keluarga Xiao Anda kepada gunung penjara ini, dan lalu menemukan rahasia gunung penjara ini. Tapi dengan cara ini, cara menipumu agar memasuki aula yin dan yang ini, itu adalah hal yang paling merepotkan. Karena kamu punya banyak waktu untuk mengamati aula yin dan yang ini, bahkan mungkin untuk menemukan esensi atmosfer yin dan yang di sini. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kontes ini bela diri yang diadakan oleh keluarga Ji saya benar-benar dapat menarik Anda ke sini. Dengan cara ini, kami benar-benar menarikmu, Xiao Dao, secara langsung ke sini, bahkan langsung ke kedalaman gunung penjara ini. Ini sungguh tidak terduga, kata Ji Tianyao. Dia menunjukkan kegembiraan. Ji Tianyao tertawa liar, suaranya bergemuruh mendominasi dan tak tertandingi. Brengsek, kata Xiao Dao dia saat marah menggelegar. Dia terus-menerus bergerak, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Di dalam tubuhnya kekuatan darah ditelan dengan liar. Apa? Xiao Dao memandang ke langit dan lalu meraung. Dia marah lalu menoleh ke arah Shen Gong Tianjun dan berkata, Tuan Shen Gong Tianjun, apa yang kamu lakukan dengan masih ragu-ragu? Keluarga Ji ini telah menjebak murid Tianju Anda dan bahkan ingin membunuh saya. Jika maksud Ji Tianguang dan Ji Tianyao ini berhasil, maka pasti kalian semua yang hadir di sini akan mati, kata Xiao Dao. Dia meraung kepada Shen Gong Tianjun. Mendengar itu, ekspresi Shen Gong Tianjun berubah. Sementara Xiao Jin dan juga para ahli keluarga Ji lainnya nampak bersemangat melihat ke arah Shen Gong Tianjun. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat mengubah situasi adalah Shen Gong Tianjun. Tuan Shen Gong Tianjun, mengapa Anda perlu membantu keluarga Xiao? Hal ini merupakan keluhan antara keluarga Ji saya dan keluarga Xiao. Ini adalah masalah keluarga kuno saya. Jika Anda campur tangan, maka Anda akan menjadi musuh keluarga Ji saya. Kenapa repot-repot? Masih banyak dari kalian, keluarga Jiku tidak punya keluhan dengan kalian. Saat ini keluarga Jiku hanya ingin menghancurkan keluarga Xiao. Selama keluarga Xiao meninggal, maka semua orang akan pergi dengan selamat dari sini, kata Ji Tianyao. Dia berkata. Pada saat ini mata Shen Gong Tianjun berkedip. Namun kemudian Qin Chen mengambil satu langkah ke depan dan lalu berkata dengan marah, Ji Tianyao, selama kamu melepaskan Jirui dan Ji Wuxu, aku tidak akan ikut campur di dalam perselisihan antara keluarga kuno Anda. Mendengar itu, Ji Tianyao langsung menjawab, tidak masalah, tapi saya tidak bisa melepaskan kedua orang itu untuk saat ini. Anda harus merasakannya. Keduanya belum mati. Awalnya saya berencana untuk mendedikasikan Jiryu kepada keluarga Xiao. Tetapi siapa yang tahu bahwa mereka berdua masuk ke tempat ini dan darah mereka ditelan oleh leluhur Ji Tianguang. Tapi jangan khawatir, leluhur keluarga Ji Tianguang saya sudah pulih. Dengan darah dan vitalitas Xiao Dao itu sudah cukup untuk membangkitkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, selama Xiao Dao meninggal, Jiryu dan Ji Wuxu akan bangun, kata Ji Tianyao. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Qin Chen pun menggeretakkan gigi. Oke, saya berjanji, tetapi jika Jiryu dan Ji Wuxu mengalami sedikit kecelakaan, maka tuan muda ini akan membunuh seluruh keluarga Ji Anda, teriak Qin Chen. Anak muda, jangan khawatir. Leluhur ini bersumpah demi leluhur keluarga Ji bahwa saya tidak akan pernah menyakiti mereka berdua, kata Ji Tianguang. Dia berkata dengan ringan. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur, kata Shen Gong Tianjun. Dia mengedipkan matanya dan berkata dengan ringan. Kamu
Mendengar itu, semua orang dari keluarga Xiao pun berubah warna. Xiao Dao saat ini juga ketakutan. Shen Gong Tianjun ini tiba-tiba tidak dapat menyelamatkannya. Hahaha, Xiao Dao, cara lain apa yang kamu miliki? Meskipun kamu menunjukkannya hari ini adalah hari terakhir keluarga Xiaomu. Leluhur, bunuh dia, kata Ji Tianyao. Dia berteriak kepada Ji Tianguang. Xiao Dao, saat itu kamu memotong jalan utama kursi ini dan menghancurkan asal-usul kursi ini. Hari ini adalah waktu kematianmu, kata Ji Tianguang. Dia menus dingin menggelegar cahaya ilahi mekar dari tubuhnya. Pada saat ini, pria kuat yang seharusnya sudah lama mati itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dari tubuhnya. Kedua kekuatan yin dan yang dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Dao. Tidak, Xiao Dao berteriak. Kulit tubuhnya dengan cepat kering, rambutnya berangsur-angsur memutih, dan seluruh tubuhnya perlahan menua. Meskipun proses ini sangatlah lambat, namun terlihat dengan mata telanjang membuat semua orang berubah warna. Leluhur, tidak, kata patriark keluarga Xiao, Xiao Jin. Dia dan yang lainnya nampak meraung dan kemudian ledakan. Dia menembak dan mencoba menyelamatkan Xiao Dao, tetapi itu hanya sia-sia. Sebaliknya, kekuatan di tubuhnya diserap oleh aura yin dan yang ini. Auranya hilang, dia hampir jatuh dan dia harus mundur lagi dan lagi karena ketakutan. Semua orang saat ini merasakannya dan kekuatan di tubuh Xiao Dao perlahan-lahan menghilang. Ahli supreme seperti Xiao Dao saat ini seperti ikan di talenan, itu akan disembelih. Ledakan. Pada saat ini aura tua dan dekaden pada Ji Tianguang perlahan menghilang dan muncul semacam kekuatan hidup yang berkembang. Dia melahap kekuatan Xiao Dao dan menghidupkan kembali dirinya sendiri. Mengerikan, sangat mengerikan. Keluarga Ji ini sangat buruk. Pada saat ini semua orang yang melihatnya berubah warna. Pada kontes ini bela diri pencarian menantu sebelumnya, keluarga Ji ditindas oleh banyak kekuatan seperti keluarga Xiao dan yang lainnya. Dan semua orang merasa bahwa mungkin keluarga Ji akan dimusnahkan. Namun siapa tahu puncaknya akan berbalik. Dalam sekejap mata, keluarga Ji menjadi begitu mengerikan, memperlihatkan antek-antek yang sangat tajam. Sebentar lagi, kursi ini akhirnya akan pulih, kata Ji Tianguang. Dia meraung dan sangat bersemangat dan bergemuruh di dalam tubuhnya. Aura yang mengepul melonjak, dan Xiao Dao di sampingnya tidak mampu melawan. Ditelan seluruhnya. Dia digantung di aula yin dan yang seperti mayat. Bagaimanapun Xiao Dao adalah ahli teratas supreme. Meskipun dia terjebak, dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Namun itu hanyalah masalah waktu saja. Hanya menunggu Ji Tianguang pulih sepenuhnya itu sudah cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Boom, saat ini di tubuh Ji Tianguang kekuatan hidupnya meningkat dan energinya penuh kembali. Dan dua kekuatan yin dan yang secara bertahap memasuki tubuhnya dan dikendalikan olehnya. Setelah banyak kekuatan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dia dapat bangkit dari kematian, melihat tubuhnya perlahan-lahan berdiri dan pulih kembali. Namun di saat itu tiba-tiba itu runtuh. Di dalam tubuh Ji Tianguang sepertinya ada sesuatu yang runtuh. Dan napas kerusakan dan kematian kembali lagi menyelimutinya. Ini, apa yang terjadi? Semua orang yang melihatnya pun langsung terkejut. Sementara Ji Tianguang sendiri, dia juga sangat marah dan lalu berkata dengan heran, Apa yang sedang terjadi? Saya kemudian melihat kekuatan formasi kuno yang melekat di sekelilingnya dengan cepat membungkus tubuhnya, menekan kekuatannya. Apa yang terjadi? Banyak orang saat ini berubah warna, merasa luar biasa. Apakah itu adalah perbuatan dari Xiao Dao? Namun semua orang kemudian memandang Xiao Dao, tetapi Xiao Dao nampak ditekan dengan kuat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun. Lalu, apa yang terjadi di sini? Leluhur, aku akan membantumu, kata Ji Tianyao. Dia juga berubah warna dan bergegas ke depan. Dia nampak cemas. Namun begitu Ji Tianyao sampai di depan Ji Tianguang, Ji Tianyao tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, membentur dan memacu formasi kuno dan tiba-tiba menekan kepala Ji Tianguang dengan telapak tangannya. Tidak, teriak Ji Tianguang. Pada saat yang sama, Ji Tianyao nampak menyerap kekuatan hidup dari Ji Tianguang. Ji Tianyao, apa yang kamu lakukan? Dasar bajingan, kata Ji Tianguang. Dia meraung. Hahaha, apa yang aku lakukan? Ji Tianyao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Nenek moyang, menurutmu apakah yang sedang saya lakukan? Tentu saja itu untuk menghabiskan seluruh kekuatan Anda.
Anda telah mati selama bertahun-tahun, jadi mengapa Anda ingin hidup? Apakah Anda lebih baik mati dengan patuh? Kata Ji Tianyao, dia memiliki wajah yang mengerikan seperti iblis.